kita melakukan kegiatan selanjutnya, mohon tolong salah satu dari kalian meminta lebih gitu ya. Baik, semua doa untuk saya masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya itu kita akan terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Artikel 5 Itu di bawah dua. Muhammad Saputra, Ayo, Mas. Muhammad Zaki, Rakyat Saputra, Muhammad Todi, Dua. Nomor dua. Muhammad Todi ya. Ayo. Arsyad Lakbar, Dua. Marti Kasang Zaki, berarti yang di kemana saja Pak ya? Ya, Pak. Dua. Pak, pilih, Pak. Satu. Nah, sebelumnya kan kita belajar maksudnya dengan itu komponen, kemudian dan cara kerja kita sendiri ya. Semuanya udah tahu kan kalau kita akan pakai begini ya. Sudah tahu. Nah, itu waktu sekarang ini kita perlu kita waktunya yaitu dokumen kita ya sama Arab semuanya praktik yang serius dan tentunya kan sudah melakukan praktikum jangan lupa keselamatannya dijaga agar nantinya tidak ada yang terjadi kecelakaan kerja karena yang pertama yaitu ada yang orang kerja semuanya ada memakai baju praktek juga sepatu semua terus ada yang pakai gedang ada ya. Nah gitu. Nanti yang kalian praktekkan yaitu membuka CCTV dan bisa dari membuka saja dan melengkapi komponen-komponen pada CCTV ya. Dua. Itu yang dibuka pertama Pak ininya itu ada dua unit sepeda motor di SI ya ada yang biru sama yang hitam jadi nanti dijaga tolongnya sama dijaganya gunakan kunci sesuai dengan kunci ya. Baik, Pak. Nah tanpa memperpanjang kita langsung saja melakukan kegiatan praktiknya. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4 di set kalau paduan cara ya jadi 4 orang per 2 orang. Bisa. Untuk KPD-nya tolong. Saja kita ke belakang. Ya itu untuk kuncinya. Beda. Ini super. Ya. Nah, kelompoknya tadi sudah dibagi ya. Berdiri 2 kelompok, 4 orang dan 3 orang. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita akan menjelaskan dulu letak komponen pada sistem sipil ini dan fungsinya ya. Yaitu yang pertama di sini ada puli depan. Nah, di puli depan tuh terdapat rumah roller, sini kanan terus leader piece ya. Jadi cara kerjanya itu komponennya itu terletak di depan dan kemudian yang kedua ada puli spender atau puli belakang ya. Itu letaknya di sini di belakang dekat gigi reduksi.
Jadi di kuli belakang ini ada beberapa komponen, yaitu ada kampas ganda, terus tombol kampas ganda, versivity, tersentri, dan juga kulinya. Nah, selain dua ini terdapat juga fanbelt atau pipet. Itu kalau di sepeda motor metik ini ya fungsinya kalau di sepeda motor itu sebagai rantai ya, jadi menyambung dari poros kuli depan ke kuli belakang. Maka dari itu nanti pas kita gas motor kita, maka nanti roller putaran dari kuli depan itu kencang dan roller itu nanti akan mengalami gaya sentrifugal ya, jadi dia akan naik ke atas karena putaran itu. Kemudian fanbelt ini dia mengecil dan fanbeltnya naik ke atas, dan di belakang ini fanbelt yang di belakang ini akan menyempit ke dalam sehingga nanti putaran roda belakang lebih kencang ya. Itulah cara kerjanya. Sudah tahu kan letaknya kan, fungsinya. Nanti kalian bongkar saja dan ketahui fungsi dan juga nama komponennya. Nanti di akhir akan Bapak tes melalui soal habis objektif yang nanti dibuat di kertas lembar ya, nanti dikumpulkan. Nah, maka selanjutnya itu kita akan melakukan pembongkaran. Saja kita ke motor satu yang motor beat ini warna oranye, yang satu lagi warna biru ya. Sekian, kita pergi. Ini betul ya Pak? Nanti lepas pas depannya dulu ya. Masih dalam waktu biasanya ada mau lagi ya, kalau banyak jadi dilepas ya. Pak, ini ya, Pak. Waalaikumsalam. Prit, Ibu mau mari. Ayo ya. Handphone mana mau mari? Hah? Ya, baik ya. Iya, Be. Kerja payang mari. Hah? Kerja payang. Iya. Bulan kabar bulan ini selesai mari, udah jalan di depan juga. Tapi tahu udah kan kunci nya ya. Tapi yang merayakan habis besok bisa. Kayak matang apa? Ya ditarik. Kita gunakan
siapkan alatnya. Baik, Pak. Baik, nggak ada, Pak. Nggak ada iPad ya. Katanya dipakai, Pak. Coba apa aja, Pak. Beri juga ya, ada deh. Nggak ada. Bapaknya sih. Bagi otak. Ini Pak. Tapi benar ini. Anda sudah berapa kali saya katakan tidak ada impact. Material sekali ada ya. Jadi kalau habis itu, ada sudah. Tapi belum buat. Gimana? Tunggu dulu ya. Pakai air kita ya dibuka. Kita
pada dulu bisa dua untuk kulit depan. Boleh dua. Kalau itu nomor berapa? Kalau itu tanggal 12 ya. Sebelum ini kalau sudah terlalu otak ini dalam penelitian itu perlu dalam penelitian agar nanti sebenarnya lebih maksimal lah. Karena yang sedikit maka penelitian. Sudah juga Sudah Pak. tadi apa bedanya mana? KPD Pak. Itu ada namanya pemeriksaan ya. Sifatnya ini Pak. Oh yang ini ya Pak. Ini beda Pak. Itu nggak tanggalan ya. Jadi kalau cuma dari tanggalnya ke atasnya. Ada jenis. Kenal di Surya. Saya pandemi kalau dari yang bagus dia makan ya.
Bakarnya dicek Pak. Bakarnya. Tidak. Bakarnya dua. Kalau dari sini gimana Pak? Apa? Tidak lagi Pak. Dari sini masakan lagi ya, masakan kedua. Nah, jadi tambahan. Nah, ini dia kecil tapi sangat berpengaruh. Nah, ini kan udah pertanian. Jadi langkah baiknya kita lakukan penggantian. Karena jika tidak kita ganti, maka nanti waktu dia bunyi tak itu dari sejauh ini. Maka dari itu bagusnya diganti. Kalau ini kan udah parah nih, kedua ini dia nanti bunyinya keras. Tidak perlu kasih review Pak. Dari itu pakai iya Pak. Kita kira tadi. Ya.
Aku di tanggung udah. Berapa lalu habis? Udah. Berapa? Apakah kuncinya di tempat tadi ya? Alvin, kamu ini tidak dengar kata orang. Nah, coba nyalakan pintunya. Ini baru Pak. Oke. Iya. Nah, kalau sudah, tolong kumpul ke depan lagi. Baik Pak. Tolong ke depan semuanya. Baik Pak. Oke. Lagi. Saya yang mau diajar. Tolong. Jadi, nah, jadi gimana hasil praktek tadi? Komponennya masih bagus atau ada yang rusak dari kelompok itu? Saya rasa Pak. Yang bagian
Iya Pak. Kuningnya nggak Pak? Kuningnya baret Pak. Ya. Kemudian yang Pak. Terus yang kemudian ada lagi kotorannya? Kotor Pak. Kotoran. Yang ini saja. Insya Allah. Berarti Bapak lihat jenisnya apa ya? Kata ya? Kota Pak. Ya. Itu perlu dilakukan penggantian pada jenisnya yang membalot dan juga dari kuningnya itu. Jika tidak diganti nanti dia belum tak pada saat itu mengganggu kalau kita yang kita kondisikan ya masih dibakar mengganggu ya. Kemudian nomor 2 nomor ada yang rusak atau roller ya. Jadi rata-rata roller ya ini ya. Ya Pak. Jadi kesimpulan pada hari ini Anda kan sudah tahu nih tentang komponen dari roller, intinya apa kan? Apa? Atau badannya dan juga pengemudi yang depan dan juga perlu ada pilih dari belakang yang gimana? Nah, kemudian kita pimpinan tugas ya, tugas latihan. Ada dua apa tak? Ada pas, ada. Tapi ini sudah diisi kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Nanti di apa ya? Ya. Kalau ambil dulu saya salah satu. Maka ini jelas di buat di belakang saja. Di kaki pas tolong di komentar. Ya Pak. Soalnya cuma 10 ya. Tolong dibantu. Kita berapa? Bagi berapa Pak? 4 Tolong Adit. Ini ya. Yang belum ambil depan Coba. Kita tinggal Pak. Itu aja namanya. Nanti yang saya giliran aja ya. Tolong Adit. Oke ya. Di depan semuanya. Bapak tadi. Coba Pak. Soalnya Bapak bacakan tidak Bapak ulang ya. Jadi tolong disimak karena soalnya cuma sedikit ya, cuma 4 sampai G. Dan soalnya ada 10 soal. Jangan lupa dengan nama di atasnya. Dan kita dulu aja cuma di bawahnya. Supaya sudah. Coba kan, soal pertama, apa prinsip kerja sistem transmisi otomatis untuk A. Mengatur perpindahan diri secara manual. B. Menggunakan rantai dan sproket berbagai penggerak. C. Menyelesaikan data transmisi secara otomatis secara mesin. D. Mengunci kecepatan mesin pada transmisi yang bisa bertahan. Fungsi
Fungsi dari tiga komponen utama pada sensitivity. Yang pertama A. Deliver puli untuk menyalurkan daya, feedback sebagai pengikat, puli belakang untuk menurunkan daya. B. Puli depan untuk memutar roda, feedback sebagai pendingin, puli belakang sebagai rem. C. Puli depan mengatur rasio, feedback untuk transmisi tenaga, puli belakang menerima tenaga. D. Puli depan sebagai kopling, feedback sebagai pelumas, puli belakang sebagai fungsi. Berapa? Sudah semuanya? Berapa? Soal nomor 3 ya, lanjut ya. Apa akibat jika feedback pada CCTV terlalu luas atau retak ya? A. Motor menjadi lebih cepat. B. Transmisi menjadi lebih ringan. C. Tenaga tidak tersalurkan dengan baik dan bisa menyebabkan putus. D. Konsumsi bahan bakar menurun drastis. C. Nah ya. C. Nomor 4. Cara merawat sistem CCTV agar tetap optimal. A. Tidak perlu dibersihkan agar pelumas tidak hilang. B. Rajin mengganti oli mesin. C. Membersihkan dan memeriksa CCTV secara berkala. D. Mencuci CCTV dengan air bertekanan tinggi. Nama Mas keluar. 5. Mengapa penting melakukan perawatan berkala terhadap CCTV? A. Agar CCTV selalu terlihat bersih. B. Untuk menghindari kerusakan dan menjaga performa mesin. C. Supaya motor lebih boros bahan bakar. D. Agar kopling tidak bekerja. D. Nomor 6. Perbedaan antara puli depan dan puli belakang dalam CCTV. A. Puli depan menerima tenaga dari roda, puli belakang dari mesin. B. Puli depan menerima tenaga dari mesin, puli depan melanjutkan ke roda. C. Puli depan hanya berfungsi sebagai pengunci, puli depan sebagai kopling. D. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang dimaksud nomor kopling ganda dan senjata dan CCTV adalah A. Komponen yang menahan laju motor saat berhenti. B. Komponen yang mengatur kecepatan maksimum motor. C. Komponen yang menghubungkan putaran mesin roda saat berhenti. D. Komponen yang mengetahui aliran bahan bakar mesin. Pelan-pelan Pak. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan kerusakan pada roller dalam CCTV? Yang A. Roller dibersihkan dan dilumasi. B. Roller dipotong dan dikikis agar ringan. C. Roller diganti dengan yang baru. D. Roller dibiarkan agar menyesuaikan sendiri. Berapa lagi Pak? Selanjutnya nomor 9. Pengaruh pelumasan terhadap performa CCTV. A. Tidak berpengaruh pada CCTV. B. Dapat meningkatkan gelikan antar komponen. C. Menyebabkan komponen aus lebih cepat. D. Membantu mengurangi panas dan keausan pada bagian tertentu. Soal terakhir ya. Langkah kerja pembongkaran dan membersihkan yang benar. A. Membuka semua bagian tanpa urutan. B. Melepas cover, membongkar komponen, meriksa, lalu pasang kembali sesuai urutan. C. Menyemprot seluruh bagian CCTV dengan oli. D. Menyimpan semua bot tanpa urutan. Sudah semua ya, tolong dikumpulkan. Dapat apa? Jangan lupa namanya. Ini video nanti masih apa? Nah, balik. Nah, berdiri semuanya ya. Jadi untuk kan udah praktek nih.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa ya? Kan tadi kita belum membuka tadi ya. Ya, di belakang itu belum sempat dibongkarkan. Karena belum kita besok akan bisa membongkar supaya kita tahu gimana fungsinya. Ya, baik-baik dua. Mungkin tentu saja ya. Pakai ini sudah banyak. Ya, Pak. Tolong garis mana ya? Baik Pak, bapak. Artinya bapaknya kembali ya. Ya Pak. Ya. Amin Al-Imam hadir Pak. Abdan Akbar Ahmad Taudi Akhir Dikopta Muhammad Jadi Muhammad Sabda Muhammad Dikopta ada yang satu dan berdiam. Jadi untuk tahara